Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara mengenai penjegal Anies Baswedan, kan kawan-kawan tahu siapa itu Jokowi dan PDIP. Jelas di situ, tidak bisa dibantah. Paling tidak saya tak mau dibantah mengenai hal itu. Dua-duanya itu adalah penjegal Anies Baswedan, baik di zaman jadi gubernur dulu sampai mau mencalon menjadi presiden, keduanya sepakat untuk menjegal Anies Baswedan. Sah buktinya. Dan sekarang ini, Hasto bukanlah tersangka utama. Target KPK kalau kita lihat di sini sebenarnya adalah Megawati. Dugaan kita erat kaitannya dengan itu. Kenapa kita katakan begitu? Karena KPK pada waktu persidangan pra peradilan Hasto yang ditolak kemarin itu menyatakan bahwa erat kaitannya kasus Hasto sekarang ini dengan Harun Masiku terkait juga dengan Ketua MA Hatta Ali yang membebaskan Safrudin Tumenggung yang melakukan korupsi. Jelasnya begitu saja supaya tidak terlalu panjang kita mengolah ceritanya. Safrudin Tumenggung ini adalah ketua BPPN pada waktu zaman Megawati yang menyebabkan kerugian negara sampai 4,5 triliun. 4,5 triliun pada waktu 2002 sampai 2004. Megawati selesai melaksanakan tugas presidennya, Safrudin Tumenggung pun selesai melaksanakan tugasnya di BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan dia menerbitkan, secara ringkasnya aja kawan-kawan, dia menerbitkan SKBL namanya, surat bebas lunas, surat keterangan bebas lunas dari Bank BDNI, kepunyaan, ya apalah arti sebuah nama, itulah kira-kira. Di tingkat pengadilan negeri, Safrudin terbukti. Di tingkat pengadilan tinggi banding, Safrudin terbukti malah ditambah hukumannya menjadi 13 tahun. Namun anehnya, ini peradilannya mencapai berapa tahun, dari 2017 kasus diselidiki, kemudian 2019 dia kasasi bebas. Dan hakim ketua MA-nya pada waktu itu adalah Hatta Ali. Di sini letaknya rantai-rantainya semua. Dan ini sudah disinggung oleh KPK pada waktu sidang pra peradilan Hasto yang ditolak oleh pengadilan negeri. Yang akan saya terangkan di sini adalah apa kait-mengaitnya, rantai-rantainya sampai Harun Masiku, kemudian Hasto, kemudian Safrudin Tumenggung, kemudian Hatta Ali, kemudian Megawati. Sangat sederhana kawan-kawan. KPK menduga bahwasanya Hasto menyuap KPU kemarin itu, Wahyu Setiawan sudah dihukum, kemudian sekarang sudah bebas, adalah untuk menjadikan Harun Masiku menjadi anggota DPR. Padahal untuk penggantian antara waktu. Karena yang menang pada waktu itu di Sumatera Selatan meninggal dunia. Sementara Harun Masiku ini adalah calon nomor 4. Dilangkainya 2 calon, kemudian itu yang diminta oleh Hasto dijadikan ke anggota DPR. Sederhananya begitu. Namun belum sempat diangkat, dikukuhkan oleh KPU, kasus ini terkuak. Harun Masiku menghilang. Dan kabar-kabarnya sempat disembunyikan dari macam-macam lah. Nah, perkara Hasto sekarang ini adalah menghalang-halangi penyelidikan, kemudian kasus penyuapan. Pertanyaannya adalah, untuk apa Hasto, Sekjen Partai PDIP, menyuap KPU? Menyuap KPU, Wahyu Setiawan atau siapalah nama, apalah sebuah nama kan? Untuk apa dia menyuap itu? Untuk menjadikan ini, seseorang ini menjadi anggota DPR. Tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian sama dia sebagai sekretaris partai ataupun ketua umum partai. Untuk partai PDI pun tidak ada pedulinya itu sebenarnya, karena dia tidak diinginkan oleh masyarakat, kan begitu? Tapi kenapa itu dilakukan oleh Hasto? Nah, ini ada kaitannya. Harun Masiku ini menurut KPK ini adalah orang dekat Hatta Ali, ketua MA pada waktu itu. Nah, untuk diketahui konstruksi kasusnya itu mulai dalam tahun 2017. Si Safrudin Tumenggung ini menjadi ketua BPPN, kasus itu terjadi pada zaman Megawati berkuasa. Dia menjadi ketua BPPN tahun 2002 sampai 2004. Megawati 2002 sampai 2004, sama dengan orang ini. Jadi yang mengangkat ini ya memang barisan Megawati lah, atau memang secara pribadi Megawati sebagai presiden pada waktu itu. Dia tersangkut masalah korupsi 4,5 triliun, begitu aja ringkasnya. Di tingkat pertama negeri dijatuhi hukuman, banding dijatuhi hukuman, ditambah lagi kasasi bebas. Kasasinya itu tahun 2019, diselidiki 2017 sampai 2018, kemudian 2019 dibebaskan dia. Dan kita tahu itu ada undang-undang pelemahan KPK pada tahun 2019 juga yang diinisiasi oleh PDIP. Oke, di situ sampai di situ dulu. Nah, kecurigaan atau dugaan ini bertambah besar. Ini memang untuk melindungi Megawati sebenarnya. Kenapa?
menengok reaksi Hasto ditangkap, luar biasa reaksi dari Megawati. Sebelum ditersangkakan aja reaksi Megawati sudah luar biasa kan? Sampai masalah Rahakundini, membongkar-bongkar apa Jokowi, borok-borok Jokowi, kemudian terakhir melarang kadernya untuk ikut retreat. Tidak ada hubungannya sebenarnya, itu karena respon dia terhadap penangkapan Hasto. Patut ditenggarai, kalau sedemikian paniknya keluarga PDIP di situ, itu patut ditenggarai. Ini memang betul-betul kejadiannya link atau kaitan-kaitannya itu yang disangka oleh KPK, yang diduga oleh KPK, yang juga dibocorkan oleh media-media massa seperti Tempo dan lain-lain, itu memang terjadi. Ada kaitannya dengan Megawati, tapi harus membuktikannya dengan apa? Dengan harus menangkap Harun Masiku sebenarnya dulu. Dan kaitan-kaitan antara Harun Masiku dengan Hatta Ali, ketua MA pada waktu itu, sudah dibantah oleh Hatta Ali. Bahwasanya dia mungkin menjual nama saya saja. Namun permasalahannya sekarang adalah Harun Masiku kan sampai sekarang belum tertangkap. Tapi bisa saja misalnya seorang maling, walaupun dia tidak mengaku, maling, rampok, tidak pernah mengaku itu kan. Tapi dalam hal ini ada bukti-bukti lain yang mendukung. Dan saya lagi-lagi yakin KPK mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk mentersangkakan Hasto, bahkan mungkin mengaitkannya dengan Megawati. Jangan-jangan Megawati ada tersangkut dengan masalah itu. Kan sekarang media massa itu agak sopan-sopan mengatakan tidak menterkaitkan ke situ. Tapi melihat gelagatnya seperti ini, reaksi atas penangkapan Hasto ini patut kita duga kan. Rakyat bisa, publik bisa menduga hal ini bisa saja terkait dengan Megawati. Dan pertanyaannya, kalau kita katakan tadi penjegal Anies Baswedan adalah Jokowi dengan PDIP, apa tak terkait Jokowi? Sama sekali tidak, kawan-kawan. Kejadian itu 2002. 2002 Jokowi belum ada apa-apanya itu. Jokowi menjadi presiden kan 2014. Sebelumnya 2012 menjadi gubernur. 2010 atau 2009 dia baru jadi wali kota. 2002 ya masih dalam bentuk jabang bayi baru Jokowi di sana di Solo atau di mana dia pada waktu itu. Tidak ada hubungannya dengan Jokowi sedikit pun, selenting pun. Makanya kasus ini memang betul-betul dibongkar setelah pertarungan antara Jokowi dengan Megawati. Jelas-jelasnya begitu saja. Kalau masih ada, masih mesra mereka kemarin 2019, Jokowi malahan melindungi hal ini. Tapi tetap dicatat, dosa-dosa itu tetap dicatat. Nah sekarang karena mereka sudah minta adili Jokowi, masyarakat meminta adili Jokowi, kan banyak beredar di media massa itu. Jokowi mengatakan adili itu Megawati, kasusnya ini, apanya ini, kan kalian sudah kuangkat KPK. Mana dukunganmu kepada saya? Mana imbalanmu kepada saya, kan begitu. Sederhana kan? Jadi sekarang mereka cakar-cakaran itu. Jadi pendukung Anies Baswedan dengan mengatakan dengan sangat sopan sekali, marilah kita membuat kopi, merokok, menonton pertarungan ini. Sekarang yang satu bagian sudah nyongsep, tinggal menunggu yang lain lagi. Yang lainnya ada waktunya juga nanti itu. Percaya kita. Terima kasih ya.